Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam nikmat demi nikmatnya, sehingga di malam hari yang indah ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam rangka kita mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercinta. Kemudian salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita tercinta, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang mengikuti beliau dengan pengikutan yang baik. Baiklah adik-adikku sekalian, di malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yakni kita membaca kitab Sirah Nabawiyah, di mana kita sudah menjelaskan pada pertemuan yang sudah berlalu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai beranjak dewasa, sudah mulai memasuki usia 40 tahun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai merisaukan kaumnya, kaum musyrikin ketika itu. Mulailah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam timbul keinginan di dalam hatinya untuk mengasingkan diri, untuk memikirkan bagaimana caranya mengeluarkan kaum musyrikin ini dari lubang kegelapan menuju kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mulailah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyedihkan tentang perbuatan-perbuatan kaumnya tersebut, di mana mereka itu adalah kaum yang betul-betul yang sesat, dengan kesesatan yang nyata, di mana mereka menjadikan Tuhan-Tuhan yang mereka ibadahi itu terbuat dari batu-batu, terbuat dari kayu-kayu, terbuat dari berbagai macam buatan-buatan manusia. Dan sekarang kita sudah masuk pada pembahasan permulaan nubuah dan turunnya wahyu, awal turunnya wahyu. Di bulan Ramadan, di tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiam diri di Gua Hira, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam dikejutkan oleh malaikat Jibril alaihissalam yang membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Gua Hira, tiba-tiba datanglah kepadanya malaikat Jibril yang membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyunya adalah Al-Qur'an. Maka kisah ini diceritakan langsung oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri yang merinci tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Gua Hira dan didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi peristiwa ini diceritakan langsung oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal kali turun wahyu kepada beliau. Baik, kita bacakan kisahnya. Peristiwa yang mengawali saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu adalah ditampakkannya mimpi yang hakiki di dalam tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bermimpi dengan mimpi yang betul-betul jelas. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami mimpi melainkan mimpi itu selalu datang kepada Nabi seperti terangnya waktu pagi. Kemudian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam timbul rasa suka untuk mengasingkan diri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengasingkan diri di Gua Hira, bertahanus, yakni beribadah di dalam gua selama beberapa malam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang kembali kepada keluarganya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira itu membutuhkan bekal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau habis bekalnya dalam bulan Ramadan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya mempersiapkan bekal untuk beberapa hari dan kembali ke Gua Hira untuk melanjutkan pengasingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril alaihissalam, yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kaget ketika awal kali didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Maka ketika datang malaikat Jibril, Jibril pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." Inilah wahyu pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra. Dalam surah Al-Alaq. Dalam surah Al-Alaq. Jadi ini adalah wahyu pertama yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah malaikat Jibril mengatakan Iqra, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "La adri." Aku tidak bisa membaca. Aku tidak dapat membaca. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat membaca ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecil sampai dewasa tidak pernah sekolah. Tidak pernah belajar membaca. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang ummi, tidak tahu membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Sehingga wahyu-wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dijadikan alasan oleh orang-orang musyrikin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran itu dari orang-orang lain, dari orang-orang luar bangsa Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dituduh oleh kaum musyrikin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempelajari Al-Quran ini dari manusia, sebab Nabi tidak tahu membaca. Semua orang-orang Quraisy, bahkan semua orang yang tinggal di negeri Arab ketika itu mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak tahu baca tulis. Nah, di sini juga terbukti di wahyu yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril katakan Iqra, bacalah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan
aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril memegangku lalu mendekapku kuat-kuat hingga aku kepayahan. Kemudian ia pun melepaskanku dan berkata lagi yang kedua kalinya kepadaku, Iqra. Jibril kembali mengatakan setelah Jibril mendekap Nabi, kembali Jibril mengatakan, Iqra, baca. Maka kembali Nabi SAW katakan, aku tidak dapat membaca. Aku tidak tahu membaca. Maka malaikat Jibril alaihissalam pun mengulang yang kedua kalinya mendekap Nabi dengan erat sampai Nabi SAW kepayahan. Kemudian Jibril lepas Nabi. Kembali yang ketiga kalinya Jibril mengatakan kepada Nabi, Iqra, bacalah. Maka Nabi SAW pun yang ketiga kalinya menjawab, aku tidak dapat membaca. Nabi tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis. Kemudian Jibril pun melepaskanku. Jibril pun mendekapku yang ketiga kalinya dan melepaskanku. Kemudian Jibril membaca surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Jibril berkata, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Tuhan itu, yang namanya Tuhan itu dia harus maha mencipta. Dia yang menciptakan alam ini beserta seluruh isinya. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai Tuhan atau ada yang mengatakan hal itu Tuhan, itu adalah Tuhan, kemudian dia tidak bisa menciptakan, bahkan dia sendiri diciptakan, maka ketahuilah bahwa itu bukan Tuhan yang benar, tetapi itu adalah Tuhan palsu, Tuhan mainan, Tuhan saja, Tuhan yang dianggap sebagai Tuhan, namun dia bukan Tuhan yang benar. Jadi Tuhan itu, kata Allah, dialah yang menciptakan, Rabbmu yang menciptakan seluruh yang ada, yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat. Kalau dia itu ada, maka Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi yang menciptakan manusia itu adalah Allah, Rabbul Alamin. Jadi sangat bodoh manusia itu kalau dia tidak menyembah Allah. Kalau dia menyembah monyet, dia menyembah sapi, dia menyembah tikus, seperti di India. Di India itu orang menyembah monyet, menyembah sapi, bahkan ada juga yang menyembah tikus. Iya, binatang-binatang yang dia sembah. Ini adalah manusia yang terbodoh. Sebodoh-bodoh manusia, inilah manusia yang paling bodoh. Dia tidak menyembah Tuhan yang menciptakan dia, bahkan dia menyembah makhluk-makhluk yang sangat lemah, yang dia sendiri yang memberi makan. Sapi, monyet, tikus itu dia orang yang memberi makan, bukan dia memberi kita makan. Jadi ini adalah kebodohan. Menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kebodohan yang sangat besar, bahkan yang terbesar. Bodoh, paling bodoh. Jadi jangan pernah kita terpikir bahwa Tuhannya orang-orang musyrik itu punya kehebatan. Jangan kita berpikir seperti itu, karena mereka itu adalah bodoh, orang yang bodoh, dan yang disembah pun sangat lemah. Tidak dapat membela dirinya kalau dia dihancurkan. Coba kita, kalau ada patung-patungnya mereka, kita pukul pakai palu, hancur, bisa tidak dia membela dirinya? Tidak. Bisa dia tidak menuntut? Tidak. Jadi ini adalah kebodohan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya,
Bacalah dan Rabb-Mulah yang Maha Pemurah yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi Allah, segala ilmu yang ada di muka bumi ini itu semua adalah ilmu atau itu semua adalah pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu awalnya bodoh. Dia tidak tahu apa-apa. Nanti setelah Allah Subhanahu wa taala ajari dia, baru dia menjadi orang yang pintar. Kemudian setelah malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Alaq ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersegera pulang ke rumahnya, ke rumah istrinya, yakni Khadijah radhiyallahu taala anha. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, selimutilah aku, selimutilah aku. Beliau sallallahu alaihi wasallam menggigil, gemetaran, ketakutan dengan peristiwa yang baru dialami. Sebab ketika itu baru pertama kali dalam hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril. Wajar saja takut. Nabi sampai-sampai menggigil ketakutan. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Khadijah istrinya, selimutilah aku, selimutilah aku. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha pun menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai rasa takut Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang. Jadi di sini merupakan sebuah kisah tentang kesolehannya juga Khadijah radhiyallahu taala anha, di mana ketika dia melihat suaminya yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam ketakutan, Khadijah radhiyallahu taala anha segera menenangkannya. Dan Khadijah radhiyallahu taala anha tidak menanyakan satu kata pun, satu pertanyaan pun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dialaminya selama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan. Biasanya kan kalau ada orang ketakutan yang datang kepada kita, segera kita tanya, kenapa? Kenapa kok? Apa yang terjadi? Biasanya kita bertanya begitu. Namun Khadijah radhiyallahu taala anha tidak bertanya-tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai rasa takut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hilang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan kepada Khadijah tentang apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Di sini juga terdapat keutamaan Khadijah. Selama Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kisahnya di Gua Hira, Khadijah radhiyallahu taala anha pun tidak berani memotong ucapannya Nabi. Belum selesai, misalnya kan kalau ada orang itu cerita belum selesai ceritanya dipotong. Jadi kenapa Mi? Khadijah tidak. Beliau radhiyallahu taala anha mendengarkan seluruh yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri selesai menceritakan kisahnya, barulah Khadijah radhiyallahu taala anha mengomentari tentang, memberikan jawaban tentang apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam takutkan itu. Jadi seperti ini adik-adikku sekalian, adab yang sangat sopan, adabnya seseorang muslim. Kalau ada orang yang cerita, jangan kita juga cerita. Jangan kita potong-potong ceritanya orang. Diam dulu, dengar, nanti selesai cerita, baru kita menjawab. Baru kita berikan solusi. Ini adalah adab dalam Islam. Sebagaimana yang diajarkan oleh ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah radhiyallahu taala anha tidak pernah memotong pembicaraannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, Khadijah radhiyallahu taala anha selalu diam dan mendengar sampai Nabi menyelesaikan ceritanya, barulah Khadijah mengomentari apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini
merupakan adab yang sangat tinggi, adab yang sangat mulia. Dimanapun kita berada, kalau kita memiliki adab yang seperti ini, pasti kita dihargai, pasti kita dihormati, dan pasti kita disukai. Dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, di tempat bermain, kalau kita memiliki adab yang seperti ini, tidak suka memotong pembicaraannya orang, mendengarkan pembicaraannya orang dengan pendengaran yang baik sampai selesai, maka pasti mereka akan senang dengan kita. Apalagi kalau orang tua, jangan suka memotong pembicaraannya orang tua. Ini adalah adab yang sangat jelek, adab yang sangat buruk. Demikian pula guru-guru kita di sekolah. Kalau guru kita sedang menerangkan, jangan kita potong. Tunggu saja dulu sampai selesai guru kita terangkan pelajarannya, baru kita bertanya, Pak, saya mau tanya, Pak, begini-begini. Baru kita mengemukakan apa yang ingin kita kemukakan kepada guru kita. Jangan dipotong pembicaraannya dan jangan kita bercakap-cakap di bawah dengan teman kita. Karena ini adalah adab yang paling jelek dalam belajar. Guru sementara menerangkan, kita juga dibawa bercerita. Ini tidak baik. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan segala apa yang dialaminya kepada Khadijah radhiyallahu taala anha selama di Gua Hira, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh makhluk seperti ini, karena ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum tahu kalau dia adalah malaikat Jibril. Kemudian Nabi didekap, kemudian disuruh baca, Nabi tidak tahu, kemudian dibacakanlah kepadanya surah Al-Alaq. Apa kata Khadijah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menerangkan ini? Apa kata Khadijah radhiyallahu taala anha setelah mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisahnya di Gua Hira? Maka Khadijah radhiyallahu taala anha pun berkata, "Kalla wallah, tidak demi Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tiada akan pernah menghinakanmu selama-lamanya." Coba lihat betapa yakinnya Khadijah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Khadijah lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Khadijah radhiyallahu taala anha begitu yakin kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Apa yang Khadijah saksikan pada diri Nabi sehingga dia begitu yakin Allah tidak akan menghinakannya. Kata Khadijah, tidak demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selama-lamanya. Kenapa? Sebab kata Khadijah, engkau adalah orang yang senang menyambung tali silaturahim, memikul beban orang yang kesusahan, memberi hutang kepada orang yang membutuhkan, suka menjamu tamu, dan membela kejadian-kejadian yang hak. Jadi inilah akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Khadijah radhiyallahu taala anha pun begitu yakin kalau orang yang memiliki akhlak yang seperti ini, dia itu tidak akan pernah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu mulia. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu agung, begitu besar. Sehingga hal ini membuat Khadijah yakin kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memikul beban orang yang kesusahan. Misalnya ada orang yang dililit hutang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bayarkan. Ada orang yang susah mendapatkan makanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beri makanan. Ada orang miskin, ada orang yatim, Nabi bantu. Ada janda-janda, Nabi bantu. Nabi senang membantu sesama. Ini adalah akhlak yang mulia yang siapa yang memilikinya Allah tidak akan menghinakannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun suka membela kejadian-kejadian yang hak. Suka membela kalau ada kejadian-kejadian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun senantiasa membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal tidak pernah memihak kepada yang salah, walaupun kepada keluarganya. Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah pilih kasih. Misalnya kalau keluarganya yang salah tidak dihukum, kalau orang yang lain salah dihukum, tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membela yang benar dan menyalahkan yang salah. Buktinya adalah dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jikalau seandainya anakku Fatimah ini bintu Muhammad mencuri, maka saya sendiri yang akan potong tangannya. Coba lihat, Nabi sendiri yang akan potong tangan anaknya ini kalau dia mencuri. Kalau kita misalnya, kalau ada pemimpin yang seperti ini, maka ketahuilah dia itu adalah pemimpin yang adil. Biasanya orang itu kalau keluarganya, apalagi anaknya yang melakukan kesalahan, dia tutup kesalahannya, dia bela keluarganya, dia bela anaknya, dia tidak mau hukum. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Beliau adalah orang yang paling adil. Siapapun yang bersalah harus dihukum, walaupun itu adalah anak kandungnya. Maka disinilah letak kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Khadijah radhiyallahu taala anha pun yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menghinakan orang yang memiliki akhlak yang seperti ini, kemuliaan sifat yang seperti ini. Maka selanjutnya Khadijah radhiyallahu taala anha pun mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menemui pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Setelah kejadian ini, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada Khadijah kisahnya, maka Khadijah pun mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Waraqah bin Naufal, yakni pamannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Waraqah bin Naufal ini dia adalah seorang Nasrani di zaman jahiliyah. Ketika itu dia beragama Nasrani. Nasrani ketika itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Ya, sehingga agama Nasrani ketika itu merupakan agama yang hak. Namun ini sudah berada di akhir-akhir. Sudah banyak kekeliruan pada agama tersebut. Sudah banyak ajaran-ajarannya yang dibuat-buat. Namun ketika itu Waraqah bin Naufal dia berada di atas agama Nasrani. Waraqah bin Naufal ini dia mampu menulis kitab dalam bahasa Ibrani dan juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan bagus, meskipun ia telah tua dan buta. Jadi Waraqah bin Naufal ini adalah penulis kitab, jago menulis kitab walaupun dia sudah tua dan buta, tidak lagi dapat melihat. Kemudian Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai putra paman, dengarkan cerita dari putra saudaramu ini, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Waraqah pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai putraku, apa yang pernah engkau lihat? Apa yang kamu lihat di Gua Hira?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kejadiannya kepada Waraqah bin Naufal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepadanya bahwa saya didatangi oleh malaikat Jibril dan dia mendekapku, dia suruh saya membaca sampai dia membacakan kepadaku sebuah ayat dalam surah Al-Alaq. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada Waraqah apa yang beliau alami di Gua Hira, maka Waraqah pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ini adalah namus." Waraqah berkata, "Ini adalah namus, yang datang kepadamu itu adalah namus."
Namus ini nama lain dari malaikat Jibril. Jadi Namus itu adalah malaikat Jibril. Nama lainnya di zaman itu adalah Namus. Ini adalah Namus yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Jadi malaikat Jibril ini adalah pembawa wahyu. Dia membawakan wahyu kepada seluruh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu. Datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Isa, dan datang juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Waraqah bin Naufal pun berkata, seandainya saja aku masih hidup, aku masih kuat ketika kaummu mengusirmu. Coba lihat, Waraqah bisa langsung menebak bahwa orang-orang yang didatangi oleh Namus malaikat Jibril itu pasti nanti akan diusir oleh kaumnya. Kata Waraqah, seandainya ketika kaummu mengusirmu, aku masih hidup, maka aku akan membelamu. Aku akan berdiri di depanmu untuk membelamu. Kata Waraqah. Maka Nabi SAW bertanya, apakah betul-betul mereka kaumku itu akan mengusirku? Maka Waraqah pun menjawab, ya, tidak ada satu orang pun yang membawa sebagaimana apa yang engkau bawa, melainkan dia pasti akan dimusuhi oleh kaumnya dan dia akan diusir oleh kaumnya. Kata Waraqah, seandainya ketika itu aku masih hidup, maka pasti aku akan membelamu dan aku akan menolongmu. Namun tidak lama kemudian Waraqah pun meninggal dunia. Jadi di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa siapa saja yang mengikuti, yang membawa kebenaran itu pasti akan dibenci oleh banyak orang. Siapa saja yang mengikuti kebenaran, maka dia pasti akan dibenci oleh banyak orang. Dan Waraqah bin Naufal di sini, di kisah ini, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Waraqah ini termasuk dia meninggal dalam keadaan Islam. Dia meninggal dalam keadaan Islam dan merupakan orang yang ketiga, orang yang kedua masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi yang pertama memeluk Islam adalah Khadijah. Kemudian yang kedua adalah Waraqah bin Naufal. Jadi ini adalah orang yang kedua dalam Islam selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.